Saya adalah Sergio Van Dijk selalu menjadi andalan bagi timnas Indonesia ketika berhadapan dengan tim-tim elit Eropa kemarin, Bu. Tapi pertandingan saat berhadapan dengan tim yang boleh kita katakan sepadan, justru seorang Sergio Van Dijk tidak dipanggil dan tidak mendapatkan tempat di timnas kali ini. Apakah ini sebuah hukuman bagi seorang Sergio Van Dijk, Bu? Ada keinginan dari pelatih Jackson Thiago untuk bisa mengubah formasi dan situasi karena memang Van Dijk tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir yang dijalani. Kan ada missing link di antara gelandang bertahan dengan striker yang coba ditutup oleh pelatih Jackson Thiago. Baik Bung Titis dan juga pemirsa, kalau begitu langsung saja kita saksikan kira-kira Los Angeles Galaxy. Lillipali, masih Lillipali, berusaha syuting tadi maksudnya, namun tendangannya hanya melenceng jauh. Berada di posisi sayap kiri. Bosolosa, Greg Nwokolo ke kiri dia. Ada Ruben Sanadi, masih Ruben Sanadi, angkat kotak penalti, masih kepada Greg Nwokolo. Bosolosa, hai pemirsa, hanya melayang jauh di atas mistar gawang. Di Bosolosa posisinya bebas tanpa terkawal. Kita melihat juga tendangannya, powernya juga luar biasa, Bu, keras. Tapi sayang memang akurasinya masih melambung. Dengan tidak adanya Sergio Van Dijk, berarti Indonesia tidak ada striker murni di tim nasional. Angel yang Hasban kembali. Robert James, berbahaya. Greg Nwokolo, masih Greg Nwokolo, masuk kotak penalti. Apa yang terjadi pemirsa? Iya, bukan sebuah penalti. Wasit, bagaimana kita lihat dalam tayangan ulang? Ya, agak sedikit ditahan dengan tangan. Hartman langsung ke kotak penalti. Oh, berbahaya pemirsa. Namun hanya tubuh 10 bersama saudaranya James yang Hasban sangat merepotkan pertahanan Indonesia saat itu, Bung Titis. Ya, betul. Ini pemain yang memang memiliki ketajaman yang sangat bagus, sangat produktif juga di liga lokal. Top skor dia musim lalu dengan 23 gol untuk satu musim. Siapa yang harusnya bertahan dan siapa yang harusnya menunjang Lillipali. Sehingga kalau melihat karakter bermain, Bosolosa berbahaya, masuk kotak penalti dia. Dibayang oleh Khalid Borga. Shooting Taufik, hai pemirsa. Hanya melambung ke tubuh 164 cm, cukup mungil, Bung Titis. Iya, betul. Ini kembali peluang tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi lagi-lagi datang tanpa rencana karena memang targetnya adalah Boas dan bola dipantulkan atau rebound secara tidak sengaja ke arah Taufik. Masih belum ada pola. Tim nasional Belanda saat itu kalah 3-0. Langsung ke depan, berbahaya, shooting langsung masuknya. Apa yang terjadi pemirsa? Gol pemirsa, Greg Nwokolo. Umpan dari Stefano Lillipali memecah kebuntuan. Ini gol pertama, Bung Titis, buat Indonesia dari Greg Nwokolo, Bung Titis. Ya, kita melihat positioning yang sangat bagus dari Greg Nwokolo, berdiri bebas sekali untuk bisa menyambut umpan dari Stefano Lillipali. Ini insting atau naluri yang sangat bagus dari Greg Nwokolo, dan Greg Nwokolo sangat akrab dengan publik Solo, Bung. Dia pernah membela Persis Solo. Ya. Kita lihat pemirsa bagaimana umpan Hasim Tipu kepada Lillipali dan umpan yang sangat matang kepada Greg Nwokolo, umpan yang sangat bagus, Bung. Ya, betul. Tanpa melihat, langsung diarahkan, disodorkan ke depan gawang dari Ed Sagapano, dan kita melihat posisi dari Greg Nwokolo yang tidak terkawal baik oleh Rob Gier maupun oleh Griffith. Gol pertama, Bung, ya? Ya. 1-0 Indonesia memimpin atas Filipina lewat gol Greg Nwokolo. Kembali Angel, dibayang oleh Ahmad Bustomi. Masih Angel. Bustomi berusaha membayangi, langsung kotak penalti, berbahaya. Tidak cermat pemirsa. 10 di Senayan. Dorongan yang dilakukan oleh Robert James terhadap Lillipali membuat pelanggaran yang sangat berbahaya, Bung. Cukup berbahaya di depan gawang dari Sagapano ini, Bung. Iya, betul. Memang harus dilakukan oleh Rob Gier karena pergerakan dari Lillipali, kemampuannya dalam mencari ruang yang cukup bagus. Ini posisi Boas yang bagus, sangat ideal bagi Boas.
Stefano berusaha mengatur pagar hidup untuk gawangnya dan dilakukan oleh mungkin ada Lili Pali di situ, ada Hasim Kipu dan juga Bosolosa. Siapa akan lakukan? Bosolosa, apa yang terjadi pemirsa? Membentur dari pagar hidup para pemain pada Guirado. Langsung kotak penalti. Mudah buat penjaga gawang Imade Wirawan. Dan sudah keluar lapangan pertandingan tadi, umpan dari Guir. Belakang dia, para Ruben Senadi. Cepat masuk kepada Lili Pali. Dibayangi oleh Robert Gir. Masih Lili Pali. Robert Gir bisa membayangi. Langsung kotak penalti masuknya. Namun tidak ada teman Bung Husband. Ini ada Ruben Senadi, Bosolosa. Masih Bosolosa. Robot masih Bosolosa. Berbahaya. Robert Solo. Sayang pemirsa. Shooting dari kaptennya tadi yang membuat bola keluar, tidak mengarah ke gawang. Tapi pergerakan dari Boas ini yang membahayakan. Ruben Sanadi sudah menunggu bola sebenarnya, tapi Boas melihat ada ruang. Blok dari 18 kali tim nasional Indonesia menang, 2 kali imbang. Dan Filipina 1 kali menang. Rokolo, berbahaya, shooting. Ahai, pemirsa. Apa yang terjadi? Hanya melenceng samping kanan gawang Sasapano. Shooting dari Greg Nuakolo. Dan dia mengharapkan tendangan penjuru karena dia melihat bola itu menyentuh pemain belakang dari Filipina. Namun nampaknya memang tidak tersentuh. Gimana Bu? Ya, kepercayaan diri dari Greg Nuakolo yang luar biasa untuk melakukan penetrasi. Berani membawa bola, dribbling, menembus, masuk ke kotak penalti dan melepaskan. Porteria, masih Bosolosa di kotak penalti. Offside pemirsa. Wasit Winchin sudah melihat asisten wasit 2 mengangkat bendera. Tanda telah berdiri dalam posisi offside tadi Stefano Lillipali. Ya, jauh jadi ada 1 meter di belakang. Rafael Maitimo ke depan berbahaya kepada Titus Bonai. Ada Robert Gir berusaha menghadang. Masuk Titus Bonai. Umpan pendeknya masuknya bersama Bosolosa, namun dihadang tadi sehingga terjadilah tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia. Di babak kedua ini ya sebuah ritual yang sangat dilakukan oleh Titus Bonai, Bu. Iya, betul. Ini kita melihat ada performa yang sangat bagus dari Titus Bonai setelah masuk dari pergerakan yang sangat cepat menusuk dari sektor kiri depan. 2-1 tendangan penjuru antara Indonesia dan Filipina. Ahmad Bustomi lakukan sudah berbahaya dan pemirsa sundulan yang sangat matang tadi membuat Indonesia sementara unggul 2-0 di menit ke-66. Umpan dari Ahmad Bustomi diselesaikan dengan sempurna oleh Muhammad Robi. Sebuah gol yang sangat atau cukup cantik, Bung. Iya, kita melihat pergerakan dari Robi, melihat ada ruang kosong persis di jantung pertahanan dari Filipina. Dan sulit memang bagi Sakapanto untuk bisa mengantisipasi bola dari M. Robi. Ada juga sedikit flick tadi, sehingga bola berbelok ke arah M. Robi. Seharusnya memang lebih dari 1-0 kalau melihat performa dari Filipina sepanjang pertandingan kali ini. Itu dibuktikan lewat gol dari M. Robi. Jika kemenangan ini bertahan, ini adalah merupakan kemenangan pertama saat Jackson F. Tiago menangani tim nasional Indonesia, Bu. Iya. Pemain yang menonjol ketika SEA Games 2011 bersama juga Patrick Wanggai yang juga dipanggil oleh Jackson F. Tiago, tapi masih duduk di bangku cadangan. Dia yang sangat bagus saat itu, Bu. Ahmad Bustomi langsung kotak penalti. Namun tendangan yang sangat tidak sempurna untuk pemain sekelas Ahmad Bustomi untuk melakukan tendangan penjuru, Bu. Ini ada pada Lillipali dan sekarang di 15 menit terakhir ini Jackson berbahaya. Ahai pemirsa, di samping kiri tendangan yang sangat, Bung. Ya, ini peluang terbaik dari Filipina sejauh ini, Bung. Kita melihat sangat bebas tadi. Kesempatan bagi Filipina dengan kondisi ketinggalan. Ini seharusnya menjadi peringatan. Filipina yang sangat bersemangat untuk memburu Nur Cahyo. Belakang kepada Filia Hasban. Masih Filia Hasban.
Berduel dia bersama Victor Ebanebo. Yang Hasban, syutingnya Hasban. Hai pemirsa, tidak ada lawan, tidak ada kawan. Peluang dari Filipina. Dan terakhir dari Pilihan Hasban dalam peluang tembak yang begitu bebas. Kalau melihat track record selama ini, ketajaman dari Pilihan. Berbahaya serangan balik dari Indonesia. Patrick Wanggai, masih Patrick Wanggai. Membuat pendapat Bercahyo. Anik Firmansa. Wanggai, masih Wanggai. Pemirsa. Tidak sempurna, Bung. Ya, peluang yang sangat bagus bagi Patrice melihat Wanggai berdiri dalam posisi bebas. Kecepatan Andi di sini terlihat sekali, dan memang pemain yang sangat berguna jika masuk pada situasi pemain belakang lawan kelelahan. Bebas posisi Wanggai. Sayang sekali memang Tendangan bebas ini sehingga ada Rafael Maitimo. Dengan tayang ulang bagaimana dorongan dari Jerry Barosa. Kuat wasit Win Chin. Kelihatan tendangan bebas buat Indonesia. Sebuah jarak yang cukup ideal walaupun cukup jauh 20 meter dari arah gawang Indonesia. Ada Ahmad Bustomi dan juga Rafael Maitimo. Siapa yang akan lakukan? 1 menit pertandingan normal akan segera berakhir. Rafael Maitimo, main asal ditaklukkan, lakukan sudah. Membentur pagar hidup dari pemain Indonesia, pemain Filipina maksudnya. Berbahaya. Aksi tipu, potong oleh Bakadoran. pelukku atau tidak begitu ketat seperti semifinal. Berbahaya dari pemirsa menyentuh tiang gawang. Tendangan kaki kiri dari Patrick Wanggai, sebuah tendangan yang sangat keras. Mengingat Patrick Wanggai saat bermain di tim nasional di shooting, Bung. Iya, betul. Dan pemirsa, berakhir sudah pertandingan antara Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan, dan skor pun tidak berubah 2-0, di mana gol tadi diciptakan di babak pertama oleh Greg Nuakolo dan juga di babak kedua oleh sundulan Muhammad Robi.